Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini kita akan membahas altcoins. Buat lo yang pengen pembahasan mengenai Bitcoin dan Ethereum, bisa nonton di DCWT sesi pertama yang sudah kita upload jam 11 pagi tadi ya. Oke, nah untuk altcoins kita bisa lihat pada hari ini ya, terjadi penurunan Bitcoin dominance, artinya pada hari ini altcoins cenderung performanya lebih baik dibandingkan dengan BTC. Ya, seperti Ethereum dia naik 0,85 dibandingkan dengan 0,32. Lalu Solana naik 0,57. Cardano naik sebesar 1,81. Apex dia nge-pump sebesar 5,36%. Polkadot 2,38 ya. Nah, seperti biasa gue ingatkan, TCI sekarang sudah aktif di Twitter atau X. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo ya. Sip. Oke, sekarang kita akan langsung masuk aja ke rosternya. Roster kita hari ini adalah Solana, BNB, Matic, Render, Litecoin, dan PP. Nah, ini adalah tentunya hasil request dari lu yang sudah komen di DCWT sesi pertama. Jadi buat lu yang pengen pair favorit lu dibahas di DCWT, bisa komen di DCWT sesi pertama. Apabila cukup banyak yang komen pair itu, atau alias populer, si pair itu populer, nah kita bisa masukin ke DCWT sesi kedua. Oke, sebelum kita masuk ke rosternya, gue akan lihat dulu Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance, dia mulai terjadi koreksi. Nah, ini yang gue bahas dari kemarin-kemarin. Apakah ini suatu lower high? Ya jelas. Kalau sekarang sih ya terbukti ya masuk lower high sih sebenarnya. Nah, tetapi sedalam apa kemungkinan koreksinya? Nah, yang penting adalah EMA 50 menurut gue. Apabila EMA 50 berhasil bounce, atau bukan EMA 50-nya, tapi harga berhasil bounce di EMA 50, possibility untuk membuat suatu higher high masih cukup tinggi. At least untuk secara short term gitu. Karena kalau kita lihat makronya, masih lower low, lower high, lower low, dan possibility lower high lagi. Tetapi kalau kita lebih ke time frame lebih dekat gitu ya, yang lebih mikronya seperti ini bisa saja menjadi suatu higher high baru, higher low, dan higher high lagi. Gitu, tren baru atau bisa dibilang mikro trend gitu dibandingkan dengan makronya gitu ya. Nah, jadi EMA 50 menurut gue masih menjadi penentu apakah dia akan menjadi support, lanjut menjadi support, atau mulai breakdown ya. Oke, korelasinya apa? Tentunya apabila indeks dolar melemah, ini akan membuat altcoins cenderung outperform BTC. Jadi buat lo yang pindahin BTC-nya pelan-pelan ke altcoins, ya pasti lebih profitable gitu ya. Nah, kenapa kita melakukan itu? Karena seperti yang gue sudah bahas dari kemarin-kemarin, at some point ya Bitcoin dominance akan drop. Dari cycle ke cycle selalu terjadi. Seperti di sini, di sini, di sini ya, di mana Bitcoin dominance drop, disitulah kita lebih profitable memegang altcoins. In general ya, nggak semua, ada aja altcoins yang kacau juga. Makanya cenderung, ya kalau gue pribadi cenderung men-stack altcoins yang punya fundamental bagus ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke roster kita. Tetapi sebelum kita masuk ke rosternya, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Sekali lagi bentuknya edukasi ya. Dan buat lu yang pengen mendukung TCI, ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Optional ya. Dan sekali lagi gue ingatkan, di TCI tidak ada namanya pemungutan dana apapun ya. Nggak ada grup VIP, nggak ada grup sinyal, nggak ada grup eh, titip trading, nggak ada ya. Semuanya bentuknya edukasi dan for free ya. Jadi sekali lagi, kalau lo subscriber gue dan tiba-tiba ada yang mengatasnamakan TCI minta duit apapun itu ya, mau duit parkir pun udah pasti scam ya, karena kita nggak pernah minta ke subscriber kita ya. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitTime. Dan BitTime ada berita bahagia, mereka ada event airdrop Jupiter, di mana total hadiahnya itu mencapai 15 juta rupiah. Bagaimana cara ikutannya? Langsung saja kita bahas. Yang pertama, ini berlangsung dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 10 Februari, berarti ada waktu yang cukup lama ya. Dan selain itu juga cara partisipasinya cukup mudah. Yang pertama, pastikan semua peserta harus sudah KYC atau verifikasi identitas untuk berpartisipasi. Lakukan transaksi di BitTime, baik deposit, jual beli, ataupun staking. Semakin banyak transaksi, semakin banyak kesempatan untuk membuka paket hadiah. Yang ketiga, terima poin, dapatkan sejumlah poin tertentu dengan membuka paket hadiah. Dan yang keempat, token airdrop. Sistem secara otomatis akan mendistribusikan token berdasarkan statistik poin peserta setelah event berakhir.
Buat lo yang mau ikutan, silakan bisa di-pause dulu, lihat syarat dan ketentuannya. Apabila semuanya sudah cocok, silakan bisa ikutan event ini. Caranya gimana? Di atas ya, kalian bisa tinggal klik di banner JUP Airdrop atau Jupiter Airdrop dan klik daftar sekarang. Buat lo yang belum punya akun di BitTime, bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan kita mulai dengan Solana. Untuk Solana, ya posisi futuresnya luar biasa asik nih ya. Posisi short kena target TP kemarin lusa ya, atau lebih tepatnya tanggal 31 Januari. Dia kena target TP profit 7% ya, 7%-an. Udah gitu retest 1, retest 2 posisi longnya kita kebuka di sini tanggal 1 Februari. Kena juga target TP 7% lagi atau lebih tepatnya 7,5%. Asik ya, kenyang nih dari Solana. Gede-gede profitnya. Itu untuk posisi spot. Itu untuk posisi futures ya. Hari ini sudah terjadi retest, kemarin sudah terjadi retest pertama. Apabila hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA50. Itu untuk posisi futures. Untuk posisi spotnya, buy limit ke berapa nih? Buy limit pertama itu di MA50, buy limit kedua di MA20 yang warna hijau. Jadi yang MA50 atau buy limit pertama warna biru. Buy limit ketiga di angka 89,43. Itu untuk posisi spot di Solana. Next kita geser ke BNB. Untuk BNB dia pada tanggal 1 Februari kemarin berhasil mantul di MA50 yang berkonfluence dengan struktur di 296,2. Ini sedikit kurang naik nih. Sedikit kurang naik. Nah di sini berarti 296,6 ya. Nah, untuk sekarang posisi spotnya berarti dia sudah ke retest nih buy limit kedua. Ya, buy limit kedua itu sekarang di MA50 dan di 296,6. Ini gue jadiin satu karena masih dekat ya. Nah, untuk buy limit ketiga itu masih cukup jauh di bawah yaitu di angka 272,3. Untuk posisi futures, apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA50. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA50 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA20 ya. Itu kurang lebih setup untuk di BNB. Next kita geser ke Matic. Untuk Matic setelah dia berhasil reclaim nih di tanggal 1 Februari kemarin, MA20 kembali menjadi buy limit pertama. Jadi buy limit pertama untuk spot adalah di 0,78, buy limit kedua di 0,76, dan buy limit ketiga di 0,72. Itu untuk posisi spot di Polygon Matic. Posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA50 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA20. Itu untuk Matic. Next kita geser ke Render. Nah, Render nih ya. Render hari ini tiba-tiba masuknya ngepump sebesar 8,69%. Walaupun ini belum close ya. Jadi untuk posisi spot sendiri ya masih sama seperti kemarin, buy limit pertama di 4,32 dan gua satuin sekarang sama MA50 karena sudah terlalu dekat di 4,26. Buy limit kedua di MA20 di 4,13 dan buy limit ketiga di angka 3,62. Sementara untuk posisi futuresnya, kita kemarin kan sudah beberapa kali profit nih. Posisi short udah profit, long udah profit. Kemarin kita bisa di sini dia bentuknya ngedoji ya, bentuknya ngedoji. Kemarin retest pertama dan retest kedua. Apabila hari ini atau lebih tepatnya besok jam 7 pagi dia daily close di atas dari 4,59, maka posisi short kita cut loss. Tapi kalau dia masih bisa bertahan dan daily close-nya masih di bawah dari sini ya, berarti kita bisa pertahankan posisi short kita dengan target TP-nya di 4,32. Untuk posisi long-nya, selama dia masih belum daily close di bawah dari 4,59, masih sama seperti kemarin di sini. Retest 1, retest 2 di 4,321. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 4,599. Next, kita geser ke Litecoin. Untuk Litecoin terjadi breakdown ya pada tanggal 1 Februari kemarin. Ya, tanggal 31 dan tanggal 29 dia retest ke 0,014 ya atau 15 lah kalau kita bulatkan. Tetapi sayangnya jebol pada tanggal 1 Februari dan sudah 2 kali di retest sebagai resisten. Ya, jadi kalau ada yang nanya, "Bang, TA gimana sih?" Ya ini salah satu contoh klasiknya. Tadinya support jebol, tembus, sekarang jadi resisten ya. Oke. Untuk posisi spot berarti kan buy limit ke berapa nih tembus?
Buy limit pertama, kedua tembus. Sekarang yang tersisa adalah buy limit ketiga aja, yaitu di angka 0,010. Itu untuk posisi spot di Litecoin. Untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2 di 0,0149 ya. Artinya kita sudah punya posisi short ya. Nah, posisi short ini target TP-nya di sini mungkin kejauhan. Ada satu lagi struktur di sini di tengah-tengah ya, yaitu di angka 0,012. Itu sebenarnya udah sempat kena retest tanggal 29 dan 31 kemarin ya. Itu untuk posisi shortnya. Posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 0,012. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 0,0149. Next kita geser ke PP. Untuk PP breakdown ya. Gue pribadi gue udah bilang untuk PP gue ngeliat ini sebagai suatu meme coins yang bukan cuma gue sendiri ngomong ya, gue udah pernah review. Menurut tim Dapsnya sendiri, PP ini ya tidak ada fundamental, dia hanya bikin saja tokennya gitu. Jadi lagi-lagi gue pribadi nggak terlalu oke nih untuk long term sih ya. Tapi kalau lu pengen untuk short term ya buka posisi futures ya boleh-boleh aja, karena secara volume cukup. Nah, kemarin tuh sebenarnya breakdown ke sini nih. Dia itu breakdown ke satu struktur yang terbentuk di tanggal 24 Oktober dan 25 Oktober 2023 ya. Nah, dia breakdown pada tanggal 31 Januari, tanggal 1 dan 2-nya dia retest sebagai resisten sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya kalau lu udah charting dan kebetulan sama kayak gua, lu mungkin sudah punya posisi short. Tapi ya karena lagi-lagi kita baru buka sekarang ya, kita lihat dulu aja. Kalau sampai besok ternyata daily close di atas dari 0,00093, kita mungkin ada setup posisi long. Tapi for now ini masih belum confirm, jadi ya kita lihat aja. Kalau sampai di atas ada possibility bisa gini, 1, 2. Kalau terjadi retest 1, retest 2 sebagai support, kita bisa buka posisi long. Maybe by that time EMA20 sudah nembus, nah itu bisa jadi target TP kita ya. Itu kurang lebih untuk PP. Dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikir jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.